Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus kepada Ananda kelas 11 Madrasah Aliyah. Minggu lalu kita telah belajar tentang hudud dan zina. Hari ini kita akan belajar tentang qasaf. Yang pertama, pengertian qasaf. Qasaf secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Kemudian istilah ini digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena adanya sisi kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut. Pelemparan dengan menggunakan dua hal tersebut sama-sama menimbulkan rasa sakit. Jadi, qasaf dapat menyakiti orang lain melalui perkataan. Adapun secara istilah, di dalam hukum Islam, qasaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain karena perbuatan zina. Dengan istilah yang lain yang lebih spesifik, qasaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik dan muslim, balik, berakal dan mampu. Dalam artian mampu melakukan persetubuhan kepada perbuatan zina, atau bisa dikatakan qasaf adalah tuduhan kepada seseorang telah melakukan perbuatan zina. Kemudian bagaimana hukum qasaf? Qasaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharamannya yaitu Quran Surah An-Nur ayat 23 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Adapun hukuman bagi pelaku qasaf yaitu cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak. Karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nur ayat 4. Syarat-syarat berlakunya had qasaf. Syarat-syarat terjadinya had bagi orang yang melakukan qasaf adalah: yang pertama, tertuduh berzina adalah muhsan. Nah, muhsan dalam qasaf ini berbeda dengan muhsan dalam masalah zina. Dalam qasaf, muhsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina atau tidak melakukan perbuatan zina sebagaimana yang dituduhkan. Adapun muhsan dalam pembahasan zina adalah seseorang yang sudah pernah menikah. Kemudian syarat yang kedua, penuduh balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara, di mana saksi dalam kasus qasaf adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Kemudian gugurnya had qasaf. Seseorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari hukuman qasaf jika salah satu dari tiga hal terjadi. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Yang kedua, li'an, yaitu sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali jika suami menuduh istri berzina sedangkan dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Dan yang ketiga, tertuduh memaafkan. Kemudian apa hikmah diharamkannya qasaf? Banyak efek negatif yang dimunculkan oleh perilaku qasaf. Di antaranya tercemarnya nama baik tertuduh, serta jatuhnya harga diri dan kehormatannya di mata masyarakat. Maka dari itu Islam mengharamkan qasaf dan menetapkan had yang berat bagi pelakunya. Adapun hikmah dari penetapan hukuman qasaf yaitu yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antara sesama anggota masyarakat.
Dan yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Baik, itulah tadi materi tentang kasaf. Apabila ada hal yang kurang dipahami, silahkan dipertanyakan kepada guru yang membawakan mata pelajaran fikih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.